Halo Sobat Otomotif, kali ini di segmen Dare to Compare Autobiz CNBC Indonesia, saya Ferry Sandi akan mengulas yang baru rilis di ajang Indonesia International Motor Show. Salah satunya adalah Suzuki Grand Vitara di belakang ini. Bisa kita lihat tampilan untuk Suzuki Grand Vitara di kali ini berbeda dengan beberapa tahun silam. Memang nama Suzuki Grand Vitara itu sudah lama ada di Indonesia, tapi beberapa tahun sempat hilang dan kini kembali lagi datang dengan tampilan yang baru, wajahnya lebih SUV dan lebih maco lah tampilannya. Bisa dilihat pertama tentu dari grill depan. Grill depannya udah kelihatan lebih bermotif dan lebih lebar lah, mengusung model-model SUV ya zaman sekarang. Grillnya lebih lebar juga. Berbeda misalkan dengan Baleno, kalau misalkan dari lineup Suzuki itu lebih kecil. Grill untuk yang sekarang ini jauh lebih besar lah. Kemudian kita lihat juga dari tampilan depannya, ada lampu depan itu udah full LED sama. Untuk bawahnya halogen dan terlihat untuk tampilan Grand Vitara kali ini sepertinya Suzuki benar-benar serius untuk menantang para pabrikan lain seperti Honda dengan HR-V-nya, lalu juga Hyundai dengan kereta. Lalu juga yang paling baru ada Wuling dengan Wuling Alphest. Jadi bisa dibilang untuk di tahun ini, bahkan di awal tahun aja, para pabrikan ini sudah mulai serius dan menggarap pasar SUV ini di Indonesia. Nah, dengan tampilan yang seperti ini, garang dan maco juga kelihatannya, penasaran nggak kira-kira di dalamnya interior akan seperti apa? Yuk kita cek di dalam yuk. Nah, ternyata seperti ini tampilan di dalam interior Suzuki Grand Vitara. Head unitnya cukup besar, lalu speedometernya juga sudah digital tentunya, lalu kemudian ada USB socket, wireless charger juga ada, dan mungkin kurangnya di sini nih, pengeremannya masih dalam manual, sementara sekarang SUV lain tuh sudah dalam bentuk otomatis, tinggal pencet aja, remnya sudah otomatis. Kan ini masih harus ditarik ya. Tuh. Mungkin ini salah satu poin minusnya ya, dengan tampilan yang mungkin maco juga dari luar. Lalu untuk dalamnya hampir semua hitam. Untuk dashboardnya masih dalam bentuk plastik. Tapi untuk kulitnya, joknya udah enak lah, karena mungkin udah kulit juga, dan di dalamnya kabarnya memang ada airbag juga, jadi membuat si jok ini lebih enak lah, dalam artian lebih empuk gitu. Nah ini setirnya memang udah kulit, udah enak juga untuk berkendara. Nah ini di tipe terendah, tipe GX, kurangnya di satu sisi ini nih, belum ada sunroof, padahal mobil-mobil zaman sekarang, anak-anak muda tuh biasanya ngelihat sunroof menjadi sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena mungkin lebih instagramable dan lebih enak juga dilihatnya, karena fitur ini menjadi ciri tanda kutip sebuah mobil mahal gitu loh. Nah, tapi di sini ternyata belum ada nih untuk tipe terendah. Tapi jangan khawatir, Suzuki Grand Vitara juga tetap ada yang memiliki sunroofnya, bahkan panoramic sunroof dari depan sampai belakang itu di tipe yang tertinggi gitu. Nah, tapi bedanya di sana harus menambah budget sekitar 20 juta. Jadi kalau di sini harga 370 yang tipe terendah, tipe yang tertinggi itu harus mengocek lebih dalam lah di 360 juta. Tapi ada satu poin penting nih untuk mesin. Di mesin Suzuki Grand Vitara ini sudah memakai mesin hybrid 1500 cc yang bisa menghasilkan output 103 horsepower dan torsi 136,8 Nm. Jadi dengan teknologi hybrid diklaim bisa lebih irit dan juga sama lah seperti R3 temennya di Suzuki. Lebih irit dan konsumsi BBM lebih bisa ditekan. Lalu seperti apa sih pesaing-pesaingnya dari pabrikan lain seperti Wuling Alphest? Yuk kita cek sekarang.
Setelah tadi kita mereview Suzuki Grand Vitara, kali ini kita akan melihat langsung produk keluaran terbaru dari Wuling. SUV juga, seperti apa bentukannya? Ini adalah Wuling Alphest. Ya, ketika pertama kali rilis, kami cukup terkejut juga dengan harga yang diberikan, yaitu dibanderol dengan harga paling murah 209 juta. Itu tipe terendahnya, SE. Kemudian di tipe tengah 255 juta, CE, dan kemudian ini yang paling tinggi, EX di harga 295 juta. Meskipun paling tingginya 295 juta, tapi tetap harganya di bawah 300 juta dan menjadi pesaing atau menjadi alarm lah bahaya buat para pabrikan lain. Mengapa? Ya karena dengan harga segitu banyak mobil itu akan terkena, mulai dari LCGC bahkan, lalu juga hatchback juga kena. Kemudian di compact SUV, di saingannya HR-V, lalu juga di Grand Vitara, ini tetap jauh lebih murah. Bayangkan aja, Brio yang paling rendah dari segi segmen LCGC, Brio RS yang meskipun ngakunya bukan LCGC, itu harganya 233 juta. Tapi ini tipe terendahnya SUV dengan compact SUV harganya 209 juta. Jadi ini menjadi ancaman besar buat para pesaing di segmen SUV. Dan seperti apa sih bentukannya? Ini bisa kita lihat langsung. Untuk tipe tertinggi ada two-tone ya, merah dan juga atasnya hitam. Di atasnya juga ada roof rail. Ini udah full LED untuk lampu depannya. Lampu sennya tapi masih halogen ya, tapi oke lah untuk harga segitu. Dan Wulingnya ini logonya juga sudah bukan lagi warna merah seperti yang biasa, tapi udah mengikuti lah. Yang sekarang warnanya juga hitam, mengikuti dari desain mobil. Kemudian bisa kita lihat nih ke sebelah. Dari bannya, Wuling menggunakan ukuran 205 60 R16. Ya mungkin masih rada kecil lah dibandingkan SUV lain. Kalau Grand Vitara kan ringnya 17. Tapi ini bisa lebih rendah, tapi ternyata tetap oke lah kelihatannya. Masih bisa kelihatan enak juga dilihatnya. Oke, lalu seperti apa bagian interior? Yuk kita lihat langsung. Dan ini adalah bagian interior dari Wuling Alphest. Kesan pertama ya cukup nyaman ya. Di dalam ini setirnya juga udah kulit. Lalu juga ada armrest di sini, kalau misalkan pegel tangan bisa tempelin aja di sini. Lalu, cukup besar juga untuk head unitnya, 10,2 inci. Nah, untuk remnya, ini tipe tertinggi. Tipe tertinggi itu menggunakan rem tangan yang otomatis ya, tinggal pencet gitu aja, tinggal pencet. Nah, kalau kita bandingkan beberapa mobil, memang masih ada yang masih harus ditarik. Seperti Suzuki Grand Vitara juga itu masih harus ditarik. Tapi untuk tipe terendah dari Wuling Alphest itu SE dan CE itu juga masih harus ditarik juga sih remnya. Ini untuk tipe tertinggi aja jadinya gitu. Dan kita lihat dari segi speedometernya juga. Speedometer di sini sudah masuk ke digital full LED. Jadi udah tampilannya udah lebih enak lah dilihatnya gitu. Sementara untuk joksnya ini juga udah kulit ya semuanya. Dan di sini kaca depan ada, kaca untuk penumpang juga ada, karena di beberapa mobil ada yang nggak ada kaca penumpangnya gitu, untuk kaca supir aja biasanya. Nah, salah satu highlight yang perlu kita lihat adalah dari segi ini nih, sunroof. Coba kita lihat langsung ya, dibuka seperti apa. Nah ini dia. Nah, wah cukup oke kan? Meskipun bukan panoramic sunroof ya, tapi dengan harga 265 juta, di bawah 300 juta, segini masih oke lah. Terlihat cukup mewah untuk kelas SUV, dan bisa dibilang ini menjadi alarm atau penantang buat pabrikan lain. Supaya dalam memberikan harga ya pikir-pikir deh, jangan terlalu mahal gitu loh. Nah, kita coba tutup lagi ya. Oke. Dan nggak ada kesulitan sih, dalam artian
nggak ada ngeganjel apapun ketika buka sunroofnya. Nah, ada perbedaan harga yang cukup signifikan antara tipe terendah SE dan juga tipe tertinggi EX. Dari yang tipe terendah 209 juta, yang paling tinggi 295, ada 86 juta perbedaannya. Lalu dengan bandrol segitu, apa sih yang membedakan antara Wuling Alphest tipe tertinggi dan juga tipe terendah? Pertama, ada dari segi speedometer. Speedometer di sini untuk tipe tertinggi itu udah full digital. Sementara untuk yang tipe terendah itu masih analog ya. Kemudian dari head unit nih, head unit di sini udah cukup besar, 10,2 inci. Sementara yang tipe rendahnya itu lebih kecil head unitnya. Ada juga di sini rem tangan otomatis, jadi kita tinggal pencet, rem tangannya udah hidup. Sementara kalau untuk Wuling yang tipe terendah kan harus ditarik ya tuasnya. Lalu selanjutnya di bagian depan tuh ada juga untuk headlampnya itu sudah full LED, sementara yang tipe terendah itu masih halogen. Nah, kemudian yang nggak kalah penting adalah fitur keselamatan ADAS, di mana fitur tertinggi ini memiliki sistem ADAS atau sistem keamanan Wuling, sementara tipe terendah itu nggak ada atau belum ada lah. Jadi SE dan CE yang dua tipe terendah belum ada, sementara tipe tertinggi udah ada sistem keamanan ADAS-nya. Jadi itu adalah beberapa poin perbedaan antara dua tipe atau tiga tipe dari Wuling Alphest. Dan itu adalah beberapa mobil SUV yang baru rilis di ajang IMS 2023. Ada yang menawarkan harga murah dengan fitur melimpah tapi dari pabrikan Cina. Namun ada juga yang menawarkan fitur baik dengan mesin hybrid tapi harganya ya bisa dibilang lebih tinggi. So, worth to buy-kah untuk Anda beli, Sobat Otomotif? Itu kembali kepada Anda tentunya. Saya Ferry Sandi, CNBC Indonesia, Beyond Business.